karuan pertama lafat niku hakikat. Hakikat iku ya hakikat. Misale urip iku ya ambekan. Urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misale tarife mati kuwi. Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamat mati ku nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Nggih niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-pentingmu cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoknya latihan goblok sih, engkok bar goblok terus pinter. Engkok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya orang benar terus ya tahu bener. Sama tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati ndak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya ndak mati, para nabi ya ndak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya ndak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, nopo perilaku, nopo perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe dari Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya parak pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terus no ae mergo selain bakat ya ana sing jalukno napa sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow panjang no. Mulane sampai butuh napa atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulhu ping akeh kuwi. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nah cara bahasa kitab itu atakoh. Sama lagi fida. Beneran mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga?
Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Vida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Semua tuh nanti blengoran gegemi itu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu yes. Mula bala-bale diundang ra tau teko, perkara niku wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi apa nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Saya ketemu Nabi Nuh dalam semua ajaran. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno disepuh sepuro. Berhubung beda mazhab maslahatnya ora ketemu jare ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritanya. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'ala ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen. Masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam padahal melewati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajibnya sholat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu dipikir tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita, apa sholat seket umatku yang bener ora kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku jadi Nabi Muhammad itu Nabi yang meskipun afdolul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, itu umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya tadi di channel Abidin, sholat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok keliru nih. Jadi sopo saya rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi yang mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 23 ya. Iku nak sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 23 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 itu tahajude 12 witire sito utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sito berarti 13 berarti telulik guys kayak 20 sik 20 sampai 13 guys 33 tambah 17 rakaat pinten? Mun 50 kan sholat 5 waktu kan 17 rakaat enggak nasi ngisrodok kiai kan qobliyah ba'diyah asal lo coba diasar loh. Wis nglangkai 50 sembrono Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad Nabi yang baik, dia ini orang
Buatan kok terus gak terima guys menengah ya, no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen, boleh Nabi juga manusia, boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kantor pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis, aku ya pengiran mayubki kaya Musa, sing nangis, kue nangis nok kue popo. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya, dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kuwi ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia nggerutu terus gitu, mau ngomong sendiri nggerutu, khiddah itu nggerutu.